Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini yang pertama kita harus jadi berkat, yang kedua kita harus memberi semangat, dan yang ketiga kita harus memberikan kekuatan. Karena dunia ini terlalu banyak orang yang saling membuli, saling menghina, lalu ntar diskriminasi ras lah, lalu diskriminasi karena perbedaan status sosial lah, diskriminasi karena mayoritas dan minoritas lah. Indonesia hancur kalau begitu, saudara. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Karena itu mulai dari hidup kita selalu memberi semangat, memberi kekuatan, memberi dorongan. Suami kasih semangat buat istri. Jangan lihat istrinya, lu gendut banget sih. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kala rusak hidup ini. Kenapa? Karena saling menghina, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Tapi hari ini saya percaya betul kita akan dapat kembali kekuatan baru dari kasih anugerah Tuhan. Karena itu jangan lupa saudara yang merasa program ini jadi berkat, kirim jempol saudara, like ya kan. Lalu kemudian share. Ini yang paling penting ke WhatsApp grup saudara, kepada grup-grup Telegram saudara, lalu kepada grup-grup lain ya kan, dan juga di media-media sosial saudara sekalian. Haleluya. Dan juga kalau ada lonceng bunyikan, tanda itu daftar hadir saudara. Dan yang belum subscribe boleh subscribe, sehingga saudara bagian dari komunitas Kamu Hebat, tempat di mana orang-orang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan percaya bahwa dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, hari ini kita ada program yang very special, karena bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan yang hebat, seorang yang mantap. Maksudnya muda udah lewat, tua tapi belum. Itu yang apinya paling luar biasa. Bersama dengan saya ada Pastor Philip Mantova. Haleluya. Pastor Philip, terima kasih. Selamat datang di program Kamu Hebat. Apa visi Tuhan untuk tahun ini, 2021 ini? 2021 buat gereja kami disebut sebagai The Year of Praise and Provision. Tahun pujian dan penyediaan. Bukan berarti memuji Tuhan supaya disediakan sesuatu. Memuji Tuhan itu bukan supaya. Memuji Tuhan itu karena Tuhan itu baik, karena Tuhan layak untuk terima puji-pujian. Tetapi hidup orang yang memuji Tuhan pasti ada di tangan Tuhannya yang dia puji. Amin. Tuhan kita itu pemelihara sejati. Jadi pasti ada penyediaan Allah yang di luar dugaan. Mata kita nggak lihat, telinga belum dengar. Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Jadi jemaat, nggak usah khawatir. Percayakan hidup pada Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, ini banyak persoalan di luar. Karena kita pendeta-pendeta biasakan ada tahun kemenangan, ada tahun kedahsyatan Tuhan, ada tahun mujizat. Lalu ada bilang, ini pendeta-pendeta apa sih nama-namain tahun gitu. Nah, menurut Pastor Philip gimana nih? Apakah itu berarti pendeta-pendeta nggak cocok? Apakah pendeta-pendeta salah dengar dari Tuhan? Kalau dia dengar dari Tuhan yang sama, kenapa beda-beda? Asal Alkitabiah, semua itu saling melengkapi kan? Kita mau bicara tentang tahun pujian, juga ujungnya kemenangan. Mau bilang tahun kemenangan, bagaimana mungkin terjadi kalau hatinya mengeluh doang? Mengeluh kalau orangnya bersungut-sungut, kan harus memuji Tuhan. Jadi sebenarnya saling melengkapi. Jadi intinya itu visi pelayanan pribadi, bukan harus memiliki semua. Perasaan atau feeling dan DNA daripada gereja yang digembalakan itu sedang dituntun kemana? Kan masing-masing beda. Kalau kita punya anak 3, masing-masing ada sifatnya. Jadi sifat gereja tersebut cocok dengan temanya. Nah, jadi buat saudara-saudara yang suka ngeritik gak jelas ya kan, sekarang sudah ngerti bahwa yang namanya visi gereja kan setiap orang beda-beda dong. Jadi misalnya orang tanya kepada Pastor Philip, gereja gembala ini, gereja pendeta ini, gereja Mawar Sharon yang digembalakan ini arahnya kemana ya kan? Jangan ikut gereja lain. Artinya setiap gereja punya visi tersendiri, karena Alkitab juga bilang kalau aku petinju, bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya kan, jadi setiap gembala justru kalau dia ikut gereja lain itu aneh. Justru kalau visi gereja kita sama seperti gereja sebelah. Gak bisa. Sehingga setiap hamba Tuhan punya visinya untuk mengarahkan jemaatnya dalam kemuliaan Tuhan. Dan buat gereja Mawar Sharon, yakin betul bahwa visi gerejanya adalah The Year of Praise and Provision. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang akhir zaman, karena semua orang sekarang lagi bicara akhir zaman. Menurut Pastor Philip, yakin gak bahwa ini adalah akhir zaman? Yang pasti tidak lebih awal lagi. Hari sudah tidak dini. Artinya Tuhan berkata
Tuhan akan datang di waktu yang tidak kita duga. Ya. Meskipun kita jangan sekali-kali mencoba untuk memprediksi waktu, hari, bulan, dan tahunnya. Ya. Karena Yesus sendiri merendahkan hati dan berkata hanya Bapa yang tahu. Meskipun Yesus Maha Tahu aja nggak so tahu. Ya. Ya. Jadi karena itu kita harus tahu diri. Ya. Yang pasti dengan kejadian-kejadian yang ada hari demi hari, nggak usah kejadian pun, nggak ada terjadi sesuatu apapun, hari semakin malam. Ya. Hidup kita nggak semakin mudah, zaman nggak semakin dini. Ini sudah betul-betul akhir zaman. Kan dari dulu orang-orang berkata akhir zaman, mana Tuhan nggak datang. Alkitab juga sudah menubuatkan orang begitu yang suka mencemooh, memaki firman Tuhan dan berkata, akan timbul pengejek-pengejek kata Alkitab. Betul sekali. Jadi kalau bahasa sekarang akan timbul haters gitu. Jadi kita memilih untuk berada di sisi yang hidup, sadar, berjaga-jaga dan waspada. Mawas diri, tiap hari mencari buah-buah Roh Kudus. Hidup sesuai dengan standar kudus. Bukan berarti merasa suci sendiri, tetapi hidup di dalam firman Tuhan. Saya rasa itu aja, kita sudah sadar kok, semakin mengerti, semakin merasa hidup ini pendek dan sementara, zaman ini semakin berakhir. Nah sebagian bilang bahwa ini ada kita di bagian terakhir ya, akhir zaman. Bagaimana menurut Pastor Philip? Saya yakin kita nggak bisa main-main lagi melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, meskipun dari zaman dulu. Contohnya waktu World War II, Perang Dunia, Hitler, semua orang merasa Hitler lah antikristus. Semua orang bisa merasa inilah kiamat akhir dunia. Tetapi akhirnya juga lewat, lalu menjadi lalu puluhan tahun kemudian juga Tuhan belum datang. Tetapi kalau kita melihat hari ini tanda-tanda sekarang, bolehlah kita yakin bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Tapi kita juga nggak usah menentukan kejadian tertentu. Yang penting Injil diberitakan ke setiap makhluk sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita. Waktunya biarkan terserah Tuhan. Tapi kalau kita jujur melihat, lepas daripada kondisi sementara, tanda-tanda zaman sekarang ini, dunia masa bisa lebih terpuruk dari ini? Dari itu aja kita bisa merasakan curiga, tanda kutip, suatu perasaan peka. Kayaknya memang kita ini berada di last chapter sih. Last chapter itu bulan, hari, atau tahun, atau hanya minggu, kita nggak tahu. Tapi jangan main-main dengan hidupmu. Dan itu pesan itu yang paling penting, jangan main-main. Iya. Tadi Pastor Philip sempat singgung tentang ada pembahasan bahwa Hitler adalah antikris. Kalau sekarang orang bilang vaksin adalah antikris. Ada orang tertentu merasa tetangganya antikris. Ya mungkin mungkin orang punya interpretasi sendiri-sendiri. Udah nggak usah panik, tenang aja, pikiran objektif. Nanti kalau panik jadi yang pasti sudah sering istilah antikris dikenakan pada sesuatu atau seseorang. Ya kalau orang takut hantu, kemana-mana kresek-kresek gitu rasa ada setan. Lalu kucing lagi jalan di atap merasa itu ada roh, ada kuasa gelap. Kalau orang sudah fokusnya di situ saja, dia akan sugesti segala sesuatu jadi antikristus di kiri kanannya. Menurut saya sih kita wait and see, tenang aja. Itu pasti terjadi, tapi yang harus diwaspadai roh antikristus yang sudah ada di dunia. Yang sudah ada. Sekulerisme, norma-norma yang semakin anti dengan firman Allah. Lebih susah jadi orang benar di dunia daripada orang kacau. Iya, zaman sekarang mau jadi orang konservatif atau orang yang konvensional secara pernikahan aja dikecam banyak orang, berwawasan sempit. Untuk jadi orang jahat butuh 5 menit, tapi untuk jadi orang baik belum tentu 5 tahun cukup. Betul. Tapi ngomong-ngomong suara hantu, orang-orang sekarang lebih takut sama suara batuk daripada suara hantu. Karena orang sekarang kalau dengar batuk langsung darah Yesus. Dan repotnya para pendeta kebanyakan punya penyakit batuk. Terus saudara kenapa? Kebanyakan ngomong. Apalagi kalau hari Senin. Hari Senin rata-rata semua pendeta batuk. Karena hari Minggunya khotbah. Nah, Pastor Philip, mungkin saya juga sepakat bahwa ini adalah last chapters gitu dari akhir zaman. Nah, menurut Pastor Philip, apa tanda-tanda yang menyatakan ini? Bahwa kasih manusia menjadi dingin, lalu betul-betul yang namanya dunia nggak bisa lagi membedakan yang mana tangan kiri, tangan kanan, lebih parah dari Niniwe zaman dulu. Lalu gak bisa bedain laki sama perempuan juga.
Juga itu. Laki-laki dikawin sama laki-laki, perempuan dikawin bukan tangan kiri sama tangan kanan. Betul. Sekarang nggak bisa bedain mana laki mana perempuan. Moral itu salah satu measurement atau tolak ukur atau kehancuran akhlak. Lalu belum lagi benar kata Alkitab seperti zaman Nuh. Betul. Kembali lagi ke situ, lalu lebih parah lagi. Dan sekarang jadi sah. Selain itu saya lihat juga yang saya perhatikan adalah sakit bersalin di bumi secara environment juga, secara kondisi monal. Oh iya benar juga, ini kayak sakit bersalin ya. Lalu sekarang bicara tentang dunia bumi, bangsa lawan bangsa, wah mutakhir sekali semua peralatan senjata, semua orang punya nuklir nih. Jadi kalau zaman dulu, perang pakai pedang gitu, mungkin orang nggak bisa pikir kiamat itu segera terjadi karena perang dunia. Tapi kalau sekarang orang mau perang beneran, udah satu tombol aja mati semua. Iya. Jadi saya rasa. Dan sekarang nggak usah pakai senjata. Dari sini kita udah lihat lebih parah perang biologi ini kan. Betul. Satu virus bisa bikin stop dunia ini kan. Saya nggak bicara tentang kedatangan Tuhan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau orang mau habisin bumi itu sekarang itu lebih easy dari zaman dulu. Jadi itu aja harusnya membuat kita berpikir kita paling tidak sudah bukan lagi di chapter awal atau tengah. Kalau bicara tentang akhir zaman, kita itu jangan main-main dengan kehidupan. Kita betul-betul berada di ujung tombaknya. Gak usah bicara sisi Tuhan, dari sisi manusia aja kelihatan mau habisin itu gampang sekarang. Iya, karena kita lihat dengan adanya virus ini yang sebagian orang bilang oh ini perang biologi, lepas dari apapun kontroversinya, tapi kita tahu sebuah persoalan kecil bisa stop dunia ini. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang yang tadi kita singgung, nggak bisa bedakan tangan kiri, tangan kanan, nggak bisa bedakan laki dan perempuan, iya kan? Nah, di Amerika kan ada hukum dan sekarang sedang ditularkan kepada beberapa negara yaitu civil union. Iya. Jadi bukan by marriage. Jadi banyak tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama tidak setuju dengan marriage atau pemberkatan nikah antara pria dan pria atau wanita dan wanita. Tetapi akhirnya bikin civil union. Nah, bagaimana pandangan Pastor Philip? Semakin kreatif lah, namanya dosa, lalu pikiran-pikiran yang anti Kristus, segala sesuatu jadi dilegalkan. Dengan istilahnya aja yang berbeda-beda. Istilahnya aja berbeda-beda. Udah ganti baju, tetapi sebenarnya dalamnya orangnya sama. Kalau namanya roh anti Kristus kemana-mana juga mau mematahkan firman Allah. Jadi saya lihat memang dunia ini nggak bisa lebih rusak lagi. Udah sangat rusak sekarang. Tinggal tunggu waktu aja jikalau tidak ada gereja, nggak ada lagi suara nurani. Jangan-jangan 10 perintah Allah pun dibolak-balikan. Membunuh boleh asal. Menurut saya sekarang sudah banyak yang begituan. Aborsi lah dan sebagainya. Tinggal tunggu waktu aja. Aborsi istilahnya apa? Reproduktif health apa-apa gitu kan. Istilah sekarang yang kalau nggak salah dari wakil presiden Amerika yang sekarang kan bilang aborsi adalah reproductive health things like that lah gitu. Saya mengucap syukur sih Pak Gilbert karena bagaimanapun juga Indonesia masih di antrian jauh. Kita semua di sini apapun kondisi kita, kekurangan, tapi paling tidak negara kita masih diisi nurani. Dan selain itu gereja-gereja Tuhan banyak berdoa. Makanya itu yang namanya yang begituan lah, aborsi lah, ini itu masih dipandang sebagai sesuatu kesalahan di negeri kita. Ya, kita lihat LGBT dulu ya kan disebut sebagai penyimpangan seksual. Di ensiklopedia manapun disebut sebagai penyimpangan seksual. Tapi saya ingat mulai tahun 80-an kalau saya nggak salah, 80 akhir tiba-tiba mulai dirubah menjadi orientasi seksual. Jadi iblis licik untuk membiarkan dosa tapi dengan baju yang lain. Bagaimana menurut Pastor Philip? Ya, itulah pekerjaan iblis, namanya tipu muslihat. Tipu muslihat kan berisi dengan asumsi, lalu habis itu memutarbalikkan fakta. Jadi kelihatannya bolanya tadi di situ, padahal udah nggak di sana. Tapi kalau itu diangkat, lenyap. Inilah magic show-nya. Jadi iblis paling hebat gitu-gitu. Tapi kita harus kembali tetap pada protokol dari Tuhan Yesus. Kita tidak benci orangnya, tapi kita benci jubah dosanya. Nah, jangan justru sampai orangnya harus kita kasih dan kita injili. Betul. Tapi kita jangan mengubah statement kita. Apa yang benar ya benar, apa yang salah ya salah. Karena itu firman Allah tidak tergantung sikonnya. Ya, karena kalau penyelewengan seksual lalu orang melakukannya itu salah. Ya. Penyelewengan seksual kalau kita tegur kita benar. Betul. Tapi kalau orientasi seksual kita kritik, kita yang salah. Jadi akhirnya justru dosanya jadi benar,
Benar kata Pastor Philip, yaitu kelicikan iblis, dia menyamar sebagai malaikat terang. Makanya kalau kita hari-hari ini tidak menjadi orang yang kuat dalam firman, susah sekali hidup di dunia ini jadi benar. Apalagi anak-anak muda. Zaman dulu semua absolut kan Pak Gilbert. Ya. Mama bilang apa, papa bilang apa. Sekarang siapa bilang apa sesuatu, siapapun peduli amat. Google ada 1001 jawaban. Lalu kita lihat ke internet, selalu tidak ada yang absolut, selalu ada opini. Jadi karena itu kalau kita tidak pegang teguh pada Bible, sekarang salah juga ada teorinya. Iya. Dan kalau kita tidak pegang teguh pada Alkitab, kita pasti akan goyang. Dan pegang teguh Alkitab aja kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita tafsirkan sembarangan, malah jadi Farisi Taurat, kritik kanan kiri, jatuhkan orang lain, bunuh karakternya. Kita pakai Alkitab untuk membunuh. Tapi kalau kita punya Alkitab dalam roh dan kebenaran, dan juga Roh Kudus bertahta dalam hati kita, dan buah-buah roh, kasih, damai, sejahtera, sukacita, saya rasa hidup kita itu bisa jadi sinar dalam kegelapan. Jadi agama seringkali bukan lagi dipakai untuk pertobatan, tapi agama dipakai sebagai pentungan untuk mentung orang lain. Pentungan satpam. Nah, salah satu tafsirannya, ada banyak orang yang bilang bahwa di akhir zaman sepertiga dari bintang-bintang akan jatuh, dan sebagian akan tafsirkan kembali. Mungkin ini alegoris atau apapun, tapi ditafsirkannya Alkitab bilang kamu akan bersinar terang seperti bintang-bintang yang menyala di tengah angkatan yang gelap dan jahat ini. Sehingga sebagian menafsirkannya bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Bagaimana menurut Pastor Philip? Ya, selalu ada orang-orang yang jatuh, tapi kita tinggal pilih aja kita mau mengikuti jejak mereka atau jejak mereka yang nggak jatuh. Karena sebanyak orang yang jatuh, banyak juga yang nggak jatuh kok. Sepertiga jatuh, 2/3 masih nggak jatuh. Makanya kita mau tinggal lihat lubang donatnya atau donatnya yang kita makan. Itu ada orang bilang begitu kan, obat diet yang paling bagus adalah donat, tapi makan tengahnya. Boleh dicoba yang kosong. Nah, jadi kalau kita lihat begini, saya harus share sama Pastor Philip bagaimana pengalaman Pastor Philip di akhir zaman ini. Benar nggak ada tekanan, tantangan yang begitu berat? Karena kejatuhan kan nggak bisa hanya iseng-iseng mau jatuh gitu. Betul. Nah, apa yang Pastor Philip rasakan? Karena mungkin Pastor Philip generasi yang lebih muda dalam pelayanan, ya kan? Jadi kita mesti belajar dari yang agak mudaan dikit. Kadang-kadang kita belajar dari yang tuaan, kadang-kadang kita belajar dari yang mudaan, ya kan? Nah, bagaimana Pastor Philip mengalaminya? Kalau kita lihat seseorang yang kita kagumi jatuh ya, kita jadi berpikir begini, wah dia aja jatuh, apalagi saya. Enggak sih, dia juga nggak harus jatuh kok, itu pilihannya. Jadi jatuh adalah pilihan. Jatuh adalah pilihan. Jadi sekalipun kalau seorang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dewasa iman, lu kok jatuh, kok berakhir begitu? Tidak ada orang kebal. Ya, jangan trauma dengan kedewasaannya atau urapannya. Bukan itu yang membuat dia jatuh. Dia jatuh karena dosa. Nah, jangan tiru dosanya. Karena pilihannya. Iya, dan jangan tiru dosanya. Tapi jangan trauma, sekalipun dia pernah dewasa rohani, pernah dipakai Tuhan dalam hidupmu, diurapi, ya sayang sih, nggak seharusnya jatuh. Tapi kalau sampai dia jatuh, jangan trauma dengan semua yang baik Tuhan pernah lakukan lewat orang itu. Yang itu tidak membuat dia jatuh. Dia jatuh karena pilihannya, dia jatuh karena dosa. Jangan tiru dosanya supaya jangan jatuh. Jadi kita bisa berkata pada diri sendiri. Dan kalau orang berbuat dosa, orang memilih untuk hidup dalam dosa, mau dia diurapi kayak mau dia nggak diurapi, pasti jatuh. Pasti jatuh. Karena kita, ya sama aja kalau pegang strum kan. Kata kita nggak kebal. Mau kita apa itu namanya udah doa, mau kita udah dipenuhi bahasa roh, mau kita udah dibaptis, mau kita udah siram mandi pakai minyak urapan, tetap strum. Tetap strum. Betul. Iya juga. Ya sebenarnya itu benar juga. Ini pernyataan sederhana, tapi tidak bisa dibantah. Ada banyak orang yang bilang, tapi dia diurapi Tuhan loh. Tapi kembali kalau dia buat dosa, iya kan, sama aja saudara. Sama kayak pegang strum. Mau saudara udah perjamuan suci lah, mau saudara udah bahasa roh 1,5 jam lah, pegang strum, kesetrum percaya. Betul. Ini hal yang luar biasa. Nah, tapi Pastor Philip sendiri ngalamin nggak tekanan-tekanan yang berat? Ya, kita setiap hari mesti harus ingat bahwa kita itu nggak ada yang kebal. Makanya Yesus suruh kita jalan pikul salib sangkal diri itu tiap hari. Bukan seminggu sekali waktu ke gereja, tapi jalan sama Tuhan itu setiap saat. Karena kita tahu bahwa kita itu gimana pun juga, hardware kita itu adalah flesh atau daging Adam. Jadi kita semuanya itu punya rekaman. Di dalam diri kita itu ada memori dosa. Jadi kita bisa loh kumat, 7 roh lebih jahat nanti masuk ke dalam diri kita gimana? Kan payah. Jadi karena itu tiap hari kita itu membuat, it's in the small decisions you win, it's in the small decisions you fall. Di dalam keputusan-keputusan kecil dan sederhana itulah biasanya seseorang itu menang atau biasanya dia mulai jatuh.
Karena itu nggak usah merasa, waduh kalau aku jatuh gimana? Nggak kok, nggak akan tiba-tiba jatuh. It's all in your little decisions. Di dalam keputusan-keputusan kecil yang di hadapanmu itu, belajarlah setia, meresponi sesuai dengan firman Tuhan, minta tolong Roh Kudus untuk beri kekuatan. Saya rasa kalau begitu kita nggak usah sepanjang hari, pagi sampai malam mikirin, jangan sampai jatuh, jangan jatuh. Nggak perlu begitu. Fokus ke Yesus, bukan jatuh enggaknya. Kalau kita jalan sama Tuhan, tanpa terasa kita jalan di atas air, kita menoleh ke belakang, 20 tahun nggak jatuh. Amin. Noleh lagi, sudah di sorga dalam kekekalan, ternyata hidupku memuliakan Allah. Fokus ke Tuhan. Hanya karena bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Nah, Pastor Philip sendiri ngalamin nggak di akhir zaman ini banyak tantangan dalam pelayanan? Banyak sekali tantangan itu, bisa dari luar, tapi juga bisa dari dalam. Ya. Di dalam kita itu ada pengkhianat namanya tubuh dosa. Nah, kita yang tadi saya sudah katakan itu, saya nggak perlu bahas lagi sekarang. Tapi juga ada tantangan bisa gampang sombong, bisa gampang terikat dengan dunia ini. Iya. Sombong sih pasti kadang-kadang meletup di dalam diri kita tanpa kita sadar. Tapi setiap letupan itu bukanlah penghakiman Tuhan. Setiap letupan itu sebuah peringatan, nih, lu masih bisa begini. Masih Dan bisa kita tetap harus memilih, ya, mau dengar suara itu atau dengar suara Tuhan. Dan biasanya orang di sekeliling kita, jikalau kita itu punya orang-orang yang kita sudah menaruh diri kita di tengah orang-orang yang kita bisa percaya, maka orang-orang itu khususnya di dalam rumah kita, mereka akan ingatkan, kamu kok gitu sih, kok ngomongnya begini. Nah, pada saat peringatan awal itulah cepatlah kita. Tapi banyak orang kalau udah semakin naik kan udah nggak bisa diperingati. Tapi dia sampai di taraf tidak bisa diperingatkan itu pasti juga melalui suatu perjalanan panjang dulu. Dia mengeraskan hati setiap levelnya. Makanya in your small decisions, dalam keputusan kecil itu kita bisa terus rendah hati. Gak ada orang bisa rendah hati itu begini terus sempurna. Ada waktunya ada letupan-letupan kesombongan, lalu dia sadar, dia bertobat lagi dan berkata, oh Tuhan, rem harus pakem. Iya, aku kok masih bisa begini. Dan salah satu senjata ampuh adalah minta orang lain doakan. Itu langsung membunuh banyak kesombongan. Jadi kalau tapi banyak orang ketika dia sukses, dia dikelilingi oleh penjilat dan tukang cari muka. Nah, itu salahnya dia. Disitulah dia memang sudah merancangkan, mendekorasi kejatuhannya. Menurut saya sih, kita pada waktu kita masih pumpung rendah hati, kelilingi diri dengan orang-orang yang jujur dalam hidupmu. Bukan sempurna, mereka sendiri juga masih dibentuk Tuhan, tapi orang-orang yang objektif dalam hidup Anda. Jangan kelilingin dirimu dengan yes man, terutama dalam pernikahan yang sudah menikah. Jangan jadi Anania Safira, kompak untuk perkara salah. Berdoa tiap hari waktu mesbah keluarga. Jadikan kami suami istri kompak dalam perkara Tuhan. Tapi jadikan kami itu nggak jodoh dalam perkara yang salah. Jadi kalau satu lagi marah, satu lagi sabar. Kalau satu lagi sombong, yang satunya ingatkan, lu kok gitu sih? Kalau kita minta seperti itu sama Tuhan, sama dengan minta kekang kuda. Supaya nggak dengan tali les kita itu dipaksa untuk datang mendekat. Saya selalu minta sama Tuhan, buah roh ke-9, self-control. Buah roh itu nggak hanya pada diri saya bisa minta itu, dan Tuhan taruh di orang sekeliling dan kanan kiriku. Self-control itu yang paling penting. Ujilah dirimu sendiri, kata Alkitab. And let other people control you as well. Makanya saya juga bersyukur kenal dengan Pak Gilbert. Pak Gilbert itu selalu mendoakan kami, mendoakan saya juga. I'm very thankful. Ya, ini hamba Tuhan hebatnya luar biasa. Kita senang kenal yang begini-begini, diurapi ya kan, haleluya. Nah, lalu yang kita juga perhatikan salah satunya adalah banyak hamba-hamba Tuhan di akhir zaman mengalami tekanan dan goncangan dalam keluarga. Seperti saya lihat kayak senjata setan kok kayaknya itu terus gitu yang terjadi. Bagaimana menurut Pastor Philip? Oh ya, kita jaga itu sebenarnya bukanlah pelayanan kita, tapi yang kita jaga adalah pernikahan kita. Makanya jaga hubungan komunikasi, pastikan itu nggak ada sorokan tersembunyi. Saya ini orangnya sangat-sangat independen sekali atau individualistis. Dari kecil saya sudah sekolah di luar negeri, sendirian, nggak sama papa mama. Jadi udah terbiasa nggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi waktu menikah ya harus berubah dong. Harus berubah. Yang harus kita ubah pertama-tama waktu kita menikah atau tinggal di antara orang adalah kita sendiri. Jadi saya lebih berkomunikasi. Jadi saya biasakan against the flow atau melawan arus. Jadi pulang ke rumah, kalau saya lagi di rumah nih, maka saya pulang kerja, saya pastikan cerita sama istri saya semua poin-poin yang utama dalam
Walaupun tadinya bukan kebiasaan. Oh, saya paksa. Jadi sekarang saya... Kan ada banyak orang bilang, aduh saya nggak biasa cerita-cerita sama suami saya nggak biasa cerita-cerita sama istri saya. Tapi kalau kita mau jadi luar biasa ya nggak boleh lakukan yang biasa. Mau jadi luar biasa nggak mau jadi hebat. Mau jadi luar biasa, jangan lakukan yang biasa-biasa, bos. Kamu hebat, lakukan sesuatu yang luar biasa, mantap. Terus kan, mau kurus ya lawan arus kan? Iya. Atau sudahlah, jangan bahas kurus, nggak enak ini. Soalnya kita beda ukuran. Badannya mau atletis, ya nggak bisa terus berkata diam aja nonton TV lalu jadi begini. Nah, kenapa kalau pernikahannya mau kuat kok diam aja nggak mau angkat barbelnya? Iya. Ya harus lari maratonnya. Jadi salah satu hal sepele, hal kecil yang semua orang bisa yaitu buka komunikasi. Saya selalu cerita kok, Pak Gilbert sama istri saya Irene, saya ngomong semuanya. Dia juga cerita kalau saya bepergian di zaman-zaman pada waktu saya banyak traveling gini. Lalu saya pasti akan sampai ke hotel, yang saya cari pertama-tama istri saya, lalu saya telepon dan cerita sama dia, tadi gini loh aku ketemu orang ini, itu, memang nggak bisa cerita semuanya, tapi semua rata-rata apa yang perlu saya ceritakan. Tapi itu secara global, karena ada banyak hal yang kita lupa juga. Nggak ada secret drawer, nggak ada sorokan tersembunyi. Yeah. Jadi kalau kita bisa jaga pernikahan gitu, menurut saya bukan berarti super aman, tetap Roh Kudus yang menjaga, darah Yesus yang membasuh, tetapi kita nggak membuka celah sama keluarga. Jadi kita jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pernikahan kita, komunikasi dalam keluarga. Menurut saya kalau keluarga kita tuh normal-normal, sah-sah saja di hadapan Tuhan, kita itu jalan dengan healthy atau dengan sehat, walafiat secara emosi, nggak ada celah, nggak gampang sih dikoyakkan. Jadi celah pertama yaitu menyimpan rahasia. Iya, menyimpan rahasia. Lalu udah nggak ada lagi temen lu, temen gua. Udah, apalagi kalau lawan jenis, teman tapi mesra, itu nggak ada. Saya nggak ada. Di dalam hidup saya tidak ada orang yang lebih dekat pada saya selain istri saya. Yang next, yang paling dekat, yang tidak ada bandingannya ya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita lebih nyaman sama orang daripada sama pasangan kita. Iya. Dan kalau kita masih bujangan, saya sudah latih ini sejak saya bujangan. Waktu saya bujangan juga, saya tahu bahwa ministry itu akan bertumbuh, atau apapun yang kita kerjakan akan berhasil, itu gampang dari sisi Tuhan. Yang kita perlu jaga itu jaga diri. Sebagai hamba Tuhan kan juga kita diberitahu. Jadi pertama jaga diri, yang kedua jaga keluarga. Iya. Saya saat teduh tiap hari, waktu saya bujangan juga, lalu setelah saya keluar dari saat teduh saya, lakukan tugas sehari-hari, udah, gampang kok. Saya bisa tahu sendiri ini benar, ini salah, nggak ada sesuatu yang misteri. Hati nurani bisa menuduh kita. Udah ikuti aja nurani yang bersih. Menurut saya sih nggak ada yang namanya kejatuhan tiba-tiba kalau kita nggak izinkan. Kejatuhan tuh bisa terjadi kebetulan. Tetapi sebelum kejatuhan itu banyak keputusan yang salah, keputusan yang bodoh, seperti kelilingi diri kita dengan pergaulan yang buruk. Saya rasa kalau kita bisa setia dalam perkara-perkara sederhana, keputusan kecil itu, nggak satu pun lagi yang akan jatuh. Dan kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, jangan kita nilai dia, oh kok jatuh gara-gara urapannya dipakai Tuhan. Enggak sih, dia jatuh itu pilihan. Kita nggak harus jatuh seperti dia. Tapi kalau kita mau jadi seperti orang-orang itu, jadilah seperti mereka ketika mereka masih berguna, diurapi, ketika mereka berfungsi. Jangan trauma dengan kejatuhan orang. Mereka punya cerita sendiri, jagai ceritamu saja. Ya. Nah, banyak orang bilang lebih gampang jatuh daripada lebih gampang bertahan. Menurut Pastor Philip gimana? Enggak, lebih gampang bertahan. Karena jatuh itu datang dengan harga. Dan jatuh nggak tiba-tiba? Enggak. Kalau kita jatuh, itu jatuhnya gampang, tapi kejatuhan itu sendiri susah. Konsekuensi yang harus terjadi, konsekuensi yang harus ditanggung setelah itu. Jadi kita sebetulnya udah tahu kita mau jatuh, karena saya pikir-pikir benar juga seperti yang Pastor Philip tadi bilang, ya kan, jatuh itu ada tanda-tandanya, ada awal-awalnya. Jadi saya ingat-ingat waktu dulu kecil-kecil kita kan suka main apa tuh jet coaster, ya kan? Kan sebelum kita jatuh kan mesti naik dulu kan, sebetulnya kita udah berasa nih, ini sebentar lagi mau jatuh nih, tiba-tiba gelek. Dan waktu dia jatuh udah nggak bisa direm lagi. Nah, tadi seperti Pastor Philip bilang, mulainya dari ada banyak rahasia, lalu mulai nggak terbuka, lalu mulai nyaman dengan orang lain, lalu kita dikelilingi dengan pergaulan yang keliru, dan itu akan membuat otomatis jatuh. Ya, kalau bujangan mungkin mulai kelihatan dia mulai menjauh dari teman-teman gereja, dan dia mulai punya hobi-hobi yang menurut saya menjauhkan dia dari Tuhan. Mulai bolong-bolong saat teduhnya. Jadi nggak mungkin terus tiba-tiba jatuh. Tapi turun dulu pertahanannya. Setiap kita harus paham signal-signal hidup sendiri.
Dan nggak pernah ada orang yang jatuh tiba-tiba dia sudah kerasa. Iya, jadi kayak Alkitab bilang ya, pasanglah rambu jalan baik-baik. Betul. Luar biasa. Nah, sekarang karena memang ada banyak goncangan di dalam keluarga, sebagai pesan terakhir, apa pesan terakhir Pastor Philip dari program ini untuk bagaimana keluarga-keluarga menjaga masing-masing keluarganya? Kan banyak orang bilang, yo rumah tangga saya bisa bahagia kalau suami saya bertobat, rumah tangga saya bisa bahagia kalau istri saya berubah, rumah tangga saya bisa bahagia ya kalau mama dan papa saya akhirnya nggak ikut campur lagi gitu. Nah, bagaimana menurut Pastor Philip? Sederhana aja, sebagai keluarga jangan tunggu yang lain dulu. Sifat tunggu menunggu itu tidak berujung apa-apa. Siapa yang sadar, mulai dulu yang menyadari. Bagian kita sederhana. Kalau sekarang yang sadar dulu adalah istri. Istri apa bagiannya? Tuhan udah bicara dengan jelas. Bahkan ditambah. Pertama-tama, hormati suamimu. Tapi suamiku itu nggak layak dihormati. Tetap hormati, bukan perbuatannya. Hormati siapa dia di hidupmu. Lalu dengan tanpa banyak bicara lewat teladan, Alkitab memberikan pesan tambahan. Bisa memenangkan suami yang tidak beriman bahkan tanpa banyak kata-kata atau kalimat. Kalau suaminya dulu yang sadar, lebih kuat lagi karena dia adalah decision maker in the family atau head of the house. Maka dia kasihi. Dengan banyak kasih itu kita akan memenangkan. Kalau anak dulu gimana? Gak bisa jadi papa, gak bisa jadi mama. Mama papanya masih menyembah berhala. Yang sadar, doa dulu. Kan Tuhan ajar kita bisa doa syafaat. Kita bisa klaim janji Tuhan supaya papa mama terbuka. Dan khusus bagi Anda, selain doa, keluar dari kamar doa Anda, jadilah anak, hanya jadilah anak aja. Hormati orang tuamu. Ya, hormati mereka sekalipun mereka ada keputusan yang salah. You ought to honor them. Honor, tetap harus menghormati mereka. Nanti lewat honor itu Tuhan pakai. Lalu nanti mereka akan berubah dan mereka berkata, kok bisa begini ya anak kita. Tuhan bisa pakai apa saja. Siapa yang sadar, yang mulai dulu. Dan lakukan bagianmu sesuai firman. Ada kuasa dalam firman doa. Waktu kita lakukan firman, Tuhan beserta. Keluarga itu dimulai. Hopefully semoga mulai dari papa dulu. Amen. Seperti Yosua katakan, aku dan seisi keluarga aku melayani Tuhan. Tapi kalau nggak ada papa, mama pun jadi. Kalau papa mama juga masih belum mau, anak-anak pun bisa dipakai Tuhan. Gideon itu yang memutarbalikkan seluruh tradisi family-nya. Pokoknya siapa sadar dulu, dia jadi domba atau korban hidup Tuhan. Dan percaya ada kuasa dalam ketaatan. Jadi janji satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk istri, tapi satu orang, siapapun dia. Ya, salah satu, siapapun itu. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini perbincangan yang sangat luar biasa bersama dengan hambanya, seorang hamba Tuhan yang jadi berkat di mana-mana, Pastor Philip Mantova. Kita sudah bicara tentang akhir zaman, kita sudah bicara tentang antikris, kita juga sudah bicara tentang rumah tangga, kita juga bicara tentang kejatuhan. Tetapi hari ini kesimpulan kita sederhana. Yang pertama, kita harus siap, ya kan, menghadapi segalanya. Yang kedua, kita harus sadar. Dan yang ketiga, kita belajar hal yang juga sangat indah. Jatuh itu lebih susah daripada bertahan. Jadi karena itu, ambil keputusan untuk tetap bertahan, ambil keputusan untuk setia, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Karena hanya dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Pastor Philip Mantova mengingatkan buat siap saudara sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.